Halo Ibu Yuli, apa kabar? Halo Pak Arman, kabar baik saja ini Pak Arman. Iya, eh, barangkali Bu Yuli ada yang mau disampaikan karena saya lihat tadi ada chatnya masuk di WA mau ketemu dengan saya, katanya ada yang mau Iya, disampaikan nih. Ada apa nih Bu nih? Ada masalah mungkin? iya betul, betul sekali nih Pak Arman. Saya ini menghubungi Pak Arman karena saya diri saya ini belum selesai tugasku Pak Arman, termasuk ini tugas demonstrasi kontekstual. Nah, namun di sini saya belum menemukan tadi teman atau partner yang lengkap. Saya baru dengan Ibu Yunita, jadi makanya kita butuh Pak salah satu pemeran lagi itu misalnya tambahan. Nah, kemudian uh, itu makanya saya hubungi Pak Arman. Tapi dalam hal ini saya butuh Ya. di kali ini saya butuh uh, penyelesaian masalah yang saya hadapi setiap dalam pembelajaran rukul Pak Arman Iya. atau dalam pikon. Nah, ini yang saya hadapi itu karena saya itu di rumah selalu berhadapan dengan anak-anak. Setiap saya lagi pikon, anak saya juga selalu datang hadir di dekat saya. Dia tidak mau jauh-jauh ketika saya ada aktivitas seperti ini. Jadi ini Ya. yang saya kadang fokus Pak Arman. Ya. Seperti tadi saya sementara mengcoach Ibu Yunita, Ya. hadir juga anak saya, jadi saya kurang fokus Pak Arman. Aduh, ini yang selalu terjadi dalam dalam situasi pikun yang saya hadapi. Kira-kira menurut Pak Arman gimana saya mestinya Oke. menjalani ini, Pak? Iya, jadi masalahnya Ibu Yuli ini adalah masalah anak-anak sering mengganggu ya, anak-anak. Iya. Tapi bapaknya tidak mengganggu jikan Bu? Ya, bapaknya tidak ada Pak Arman, dia lagi kerja. Jadi saya hanya berhadapan dengan anak-anak Pak Arman. Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya berarti hanya satu sisi saja dulu ini yang dipikirkan, yang mengganggu hanya anak-anak saja. Tidak ada di bapaknya ini, berarti kalau menurut saya ya Nah, ada itu juga. sedikit keringanan ini untuk Ibu Yuli ini. Karena hanya satu yang mengganggu. Nah, oke Bu Yuli, kalau seperti itu, memang ketika anak-anak mengganggu itu biasanya maunya apa ya Bu? Apa betul Kalau maunya menurut biasa saya anak-anak? sih, sebenarnya memang ini anak kan dia butuh diperhatikan Pak Arman, karena dia melihat ada perhatian saya yang lain itu lari ke HP. Nah, seperti ini. Nah, dia tertarik perhatiannya ke sini sehingga Ya. mendekati. Kemudian memang dia sering saya arahkan dia bermain dulu ya di sini. Namun ketika saya dalam situasi sudah seperti ini, dia butuh teman main, dia sendirian, jadi dia lari arahkan ke saya permainannya. Nah, contoh dia sudah menyiapkan apa pesanannya tadi Ibu. Nah, ya saya pesan pangsit. Nah, dia sudah arahkan ke sini. Nah, pas kita juga lagi pikun ini nih Pak Roman ini. Jadi saya harus melayani, tetap harus melayani karena ini adalah tanggung jawab saya. Tadi sudah memesan pangsit nih. Nah, harus jangan sampai dia kecewa pas dia sudah buat. Nah, pas tadi lagi juga kita lagi menghadapi pikon. Jadi mohon maaf tadi ada saya lagi apa namanya berperan sebagai coach dan juga berperan sebagai orang tua yang harus meladeni tadi pesanan saya gitu. Iya. Nah, ini dia Pak Arman. Oh iya. Tapi kalau memang di rumah Ibu Yuli, apakah Mm-mm. ada eh, apakah ada sumpama anggota keluarga yang bisa dimintai bantuan untuk menunggui anak-anak atau membantu menjaga anak-anak? Apakah ada anggota keluarga yang bisa itu Bu, bantu itu? Tidak ada. Sebenarnya kalau anggota keluarga Pak Arman ada ibu. Cuma itu dia, mereka ada, misalnya ada sepupu saya, ada orang tua saya, mereka walaupun mereka datang untuk menemani, tetap juga masih lengket ke saya. Ini dia yang tidak bisa lepas. Jadi termasuk apa ya? Ini menjadi PR saya sebenarnya. Iya. Ketika saya juga pergi ke sekolah, dia juga ikut. Bahkan makanya ini saya pun sebagai orang tua tentu saya tidak mau mengecewakan. Jadi tetap saya ladeni sebagai anak.
saya bantu dia atau tetap terlibat dalam aktivitasnya itu dia. Ini yang manajemen ini yang saya belum bisa temukan penyelesaiannya, Pak. Oh, iya iya, begitu ya. Artinya memang betul ya, Bu, kalau memang biasanya ada anak-anak, meskipun ada penunggunya atau ada yang menjaga, memang tetap dia selalu larinya ke ibunya, ke ibunya. So, Iya. gitu juga anak-anak di rumah. Meskipun biasa saya jaga itu anak-anak, tetap saja dia mau selalu pergi ke ibunya. Ya itu juga saya rasakan. Tapi eh, untuk Ibu Yuli, kira-kira untuk masalah ini ada tidak ancang-ancang atau yang Ibu pikirkan kira-kira gimana ya bagusnya ini anak-anak saya perlakukan? Kira-kira ada tidak rencana-rencana Uh, atau strategi tak? Bagaimana seharusnya saya perlakukan ini anak-anak ini? Sejauh ini saya hanya melibatkan diri dalam aktivitas yang dia minta, yang dia butuhkan. Contoh misalnya dia menginginkan sesuatu, uh, dalam batin saya itu ketika dia menginginkan sesuatu itu saya mengupayakan itu saya selesaikan cepat atau saya penuhi cepat. Karena saya kembalikan jangan sampai dia kecewa, dan itu saya takut sekali kalau anak ini kecewa terhadap, utamanya dia kecewa terhadap ibu karena dia selalu fokus pada ibu. Itu yang naluri keibuan yang saya miliki, yang saya takutkan terjadi, sehingga strategi yang saya lakukan, apapun kebutuhan yang dia butuhkan dalam waktu dekat, saya berupaya untuk memenuhi itu. Iya, Uh, namun, nah inilah dia yang menjadi kendala ketika ada hal yang berbenturan seperti ini. Saya tadinya sudah maksimalkan fokus sudah di sini ya nak. Namun namanya anak-anak belum tahu apakah ini pola dia dalam mengganggu, ya sudah. Ya iya. mau tak mau saya lagi melibatkan diri dalam kehidupan, dalam aktivitasnya dia. Oke. Seperti itu. Jadi, nah tentu mengganggu dalam situasi kita, tapi ya itulah dia, makanya saya berperan dalam dua posisi. Tapi kan kalau seumpama anak-anak datang merengek sementara pikun apakah teman-teman pikun kita merasa terganggu ya kira-kira, Bu? Nah, itu dia yang saya kadang juga bertanya-tanya bagaimana situasi teman, termasuk biasanya kalau fasilitator kita saya biasa bilang, mohon maaf, saya biasa mendahului bilang mohon maaf, siapa tahu nanti dalam situasi berjalan pikon ada terlibat seperti ini suara-suara atau apa. Nah, tapi kadang saya dengar utamanya dari Bapak fasilitator, saya bilang tidak apa-apa. Jadi makanya saya juga berusaha untuk memenuhi kedua peran saya seperti itu. Iya. Oh iya, kalau seperti itu berarti tidak ada masalah, tidak untuk teman-teman Vicon artinya bisa memaklumi ya, bisa memaklumi. Artinya Mudah-mudahan seterusnya. iya, Tapi saya tidak enak, Pak. kalau saya kalau saya pribadi Bu, bahkan saya bisa kasih kesempatan kepada Ibu untuk melayani rengekan anak-anak. Tapi apa ya? Eh, Menarik sekali sebenarnya masalahnya Ibu Yuli ini, dan apa yang Ibu Yuli sudah lakukan itu sudah tepat sebenarnya, sudah sangat tepat. Karena anak-anak memang itu apapun yang kita lakukan harus dilayani, harus dilayani. Nah, ini juga sejalan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, Bu. Ya, Iya. itu dia makanya kemarin saya tetap harus mengikuti ini. Iya. Artinya melayani, melayani. Iya. Ya. Saya kira sudah cukup bagus, dan kalau eh, ini diteruskan, cara ibu melayani anak-anak, menangani anak-anak diteruskan, eh, apakah memang ibu ada perasaan terbebani kah atau apakah terhadap teman-teman atau tidak enak? Adakah kira-kira itu? Sebenarnya kalau merasa terbebani, uh, saya saya anggap sebenarnya sesuatu tuh yang saya hadapi, saya hilangkan jauh dari beban. Karena kenapa? Kalau menjadi beban, saya sudah baik, misalnya ada masalah menjadi beban, jangan. Jadi saya upayakan ini tidak membebani saya, cuma merasa bahwa ini harus diselesaikan gitu. Saya harus, tapi saya pikir mau diselesaikan, namun masih juga begitu. Jadi saya bawa enjoy sajalah seperti itu. Karena kapan saya anggap bahwa beban menjadi merusak nilai nilai mental atau nilai emosi dalam diri saya. Kemudian ini menjadi
tidak baik sebenarnya kalau dibawa jadi beban, Pak. Tapi Iya. saya nikmati saja seperti itu, Oke. Pak. Oh iya, saya kira Bu, oke, sangat bagus sekali Ibu ya, apa yang sudah Ibu jalankan, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak-anak sudah sangat bagus. Oke, sebelum saya kasih pertanyaan, tanggapan terakhir, atau sebelum saya tutup, kita tutup akhiri proses coaching kita ini. Kira-kira setelah Ibu bicara-bicara, curhat-curhat, kira-kira sekarang ini apa yang Ibu rasakan ini? Apa nih? Bisa diceritakan tuh? Iya, luar biasa yang saya rasakan ini Pak Arman tadi setelah, mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan sedikit bagi saya ini, terasa plong Pak Arman, dan saya sudah percayakan ini ke Pak Arman ternyata benar-benar ini saya tidak salah tidak salah orang untuk bercerita dan memberikan, mencari penyelesaian masalahku. Ternyata saya datang pada orang yang tepat, maksudnya Pak Arman ini saya percayakan. Saya sadar Pak Arman ini benar-benar orang yang bisa memberikan, solusi permasalahan, bagi teman-teman. Nah, bisa ke depan jadi coach yang baik, coach Iya. andalan. Oke, oke Bu Yuli, saya kira cukup ya. Waktu kita juga terbatas. Oke Bu Iya Yuli, betul Pak. Terima sekian. kasih banyak Pak Mudah-mudahan Arman. di lain waktu kita bisa ketemu dengan mendengarkan curhatan Ibu lagi tentang anak. Iya, Boleh tuh. iya betul. Iya, oke, Iya terima oke. kasih banyak Pak Arman atas kesempatan Oke, yang memberikan ini, Pak. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bagian saya untuk mengomentari, bukan mengomentari ya, untuk sedikit memberikan pendapat tentang perjalanan coaching tadi. Oke, maaf Pak Arman ya, pada saat Bapak jadi coach sudah sangat bagus karena dari 3 inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini sepenuhnya sudah Bapak lakukan. Bapak mendengarkan aktif, apa yang dikatakan coaching, Bapak merasakan menghadirkan, pokoknya Bapak selalu ada untuk coachingnya, jadi coachingnya terasa nyaman saat berbicara dengan Bapak. Nah, begini Pak, kira-kira apakah ada dari ketiga kompetensi inti itu yang mungkin menurut Bapak yang masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi, Pak? Iya Bu, saya biasanya itu saya amati ini beberapa hari setelah kita belajar ilmu coaching di LMS, saya mengamati diri saya bahwa terkadang ketika saya itu bertindak sebagai coach, terkadang konsentrasi saya itu hilang, terkadang hilang. Saya memang mendengarkan baik-baik, tapi biasanya di ujung-ujungnya apa tadi ya yang saya dengarkan? Terus untuk bagaimana lagi tindakan Bapak supaya Bapak bisa langsung fokus lagi, kira-kira apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa kembali lagi fokus untuk mendengar coach tadi? Ya itu biasanya, makanya saya biasa diam sejenak untuk mengingat-ingat kembali. Oh jadi ini tadi. Hal itu yang biasa membuat juga saya terkadang sulit untuk memberikan pertanyaan berbobot, biasa begitu, karena hilang tuh fokusnya. Hilang. Jadi itu upaya saya biasa, yang biasa saya lakukan untuk kembali fokus, ya diam dulu sejenak untuk berpikir-pikir apa tadi ya. Seperti itu. Iya, jadi Bapak menerapkan PSE ya, sosial emosional ya. Iya. Bagus Pak. Jadi yang mungkin tadi Bapak ungkapkan mengajukan pertanyaan berbobot tadi agak sulit karena itu tadi fokusnya ya. Iya. Oke Pak, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Saya mengomentari Bapak, saya amati Bapak pada saat jadi coach itu kehadiran penuh mungkin ya pertanyaan bobot, tetapi menurut saya
Bapak sudah bisa memancing karena pertanyaan berbobot itu tidak harus dibilang berbobot, yang penting pertanyaan itu bisa menimbulkan kenyamanan pada saat si coaching-nya ini mengeluarkan apa yang dia rasakan. Nah, saya lihat Bapak sudah mampu dalam hal itu sebenarnya. Oke, mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore. Iya, sore. Jadi kita putar lagi ya.